Maka dari itu, kami mengadakan acara life skill dengan harapan agar dapat menambah keterampilan dan kemampuan teman-teman semuanya. Di mana pada pertemuan life skill kali ini mengusung tema Upgrade Your Skill and Professional in Your Career dengan materi yaitu Create, Update, and Delete with Laravel yang akan disampaikan oleh Kak Muhamisbah Surur selaku Full Stack Web Developer at Cyber Olympus. Selanjutnya, saya Istiqomah Sugiyarti selaku pembawa acara pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara Life Skill 2023. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tata tertib. Acara yang ketiga, penyampaian materi CRUD with Laravel oleh Kak Muhamisbah Surur. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang kelima, pembacaan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mengingat waktu yang semakin malam, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib Life Skill 2023. Yang pertama, peserta diwajibkan datang 15 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, setiap peserta wajib mencantumkan kelas dan nama lengkap sebagai format identitas dengan contoh 2A underscore nama lengkap. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan background yang telah disediakan. Yang keempat, peserta diwajibkan mengisi daftar hadir atau presensi. Yang kelima, dimohon untuk mematikan mikrofon saat acara berlangsung untuk menghindari suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem. Tata tertib yang keenam, apabila tidak berhalangan diwajibkan untuk on kamera. Yang ketujuh, apabila ada yang izin atau terjadi kendala sinyal, bisa menghubungi kontak person yang telah tersedia. Yang kedelapan, batas keterlambatan peserta online memasuki room Zoom yaitu 15 menit dari waktu yang telah ditentukan. Yang kesembilan, peserta live skill dipersilahkan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab dengan format nama underscore izin bertanya. Yang kesepuluh, peserta diperkenankan menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator dengan catatan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Yang ke-11, peserta live skill tidak diperkenankan masuk atau meninggalkan room meeting tanpa seizin panitia. Untuk perizinan, dapat menghubungi kontak person yang telah tersedia. Yang ke-12, peserta dimohon untuk menggunakan dress code yang telah ditentukan oleh panitia acara, yaitu bebas rapi. Yang ke-13, peserta hanya boleh izin 1 kali selama pertemuan live skill. Jika perizinan lebih dari 1 kali, maka konsekuensi sertifikat tidak akan diberikan. Dan yang terakhir, peserta wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan selama kegiatan berlangsung. Baik, itu tadi beberapa tata tertib pada acara live skill hari ini. Maka dari itu, kami mohon dengan sangat kita sama-sama mematuhi tata tertib dari dimulainya acara hingga berakhirnya acara nanti. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV atau kurikulum vitae dari pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Muhamisbah Surur selaku Full Stack Web Developer yang beralamatkan di Dusun Manis Renggo, RT 2, RW 9, Desa Gondang Manis, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan email yaitu misbahsurur99@gmail.com, dengan nomor telepon 085 853 385 727. Untuk riwayat pendidikan Kak Misbah sendiri yaitu di PSDKU Polinema Kota
Kota Kediri, Politeknik Negeri Malang, dengan program studi yaitu D3 Manajemen Informatika dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Pengalaman kerja Kak Misbah yang pertama, Sistem Informasi Layanan PTSP kan Kemenak Kabupaten Jombang, Sistem Perekapan Surat Nikah pada Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Yang ketiga, pengembangan aplikasi penugasan pegawai berbasis Android dan web di Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Dan yang terakhir yaitu Full Stack Web Developer di Cyber Olympus. Untuk keterampilan dari Kak Misbah sendiri yaitu manajemen proyek, pengembangan web, penganggaran dan analisis biaya, dan peningkatan proses. Penghargaan yang diperoleh oleh Kak Misbah yaitu lulus dengan predikat cum laude dari PSDKU Polinema Kota Kediri Politeknik Negeri Malang. Baik, tadi merupakan kurikulum vitae dari Kak Misbah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi dengan judul CRUD with Laravel yang akan disampaikan oleh Kak Misbah Surur. Kepada Kak Misbah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Surur. Langsung dimulai saja ya. Izin share screen. Jadi yang pertama, kalian kan udah dapat file dari GitHub saya. Untuk yang awal kan pertama kita di exam dulu kan ada itu MySQL. MySQL kita start dulu. Setelah di start kan kita setting database di .env. Setelah itu kan ini ada admin v8. Jadi aku pakai database namanya admin v8. Selanjutnya yang dilakukan adalah kita nge-start dari sini pakai Gitbase atau bisa pakai CMD bisa, atau pakai di sini juga bisa pakai terminalnya bawaan Vscode. Nah, pakai gini juga bisa. Selanjutnya di Gitbase kalian sudah jalanin PHP migrate belum? Ada yang bisa jawab atau bantu? Sudah, Mas. Oh, udah. Jadi kan nanti ketika di database-nya akan muncul tabel-tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel-tabel bawaan dari Laravel. Untuk usernya kan kita udah pakai ini, jadi pertama kita Permisi Kak, mohon maaf menyela. ya. Izin mengingatkan untuk teman-teman ya, karena malam hari ini Kak Misbah akan menyampaikan materi bersamaan dengan live coding, maka teman-teman semua dan kakak-kakak semuanya dapat langsung mengikuti ya. Baik, terima kasih Kak. Nah, kalau menjalankan kan tinggal pakai PHP Artisan. Nah, Artisan ini perintah dari framework Laravel itu sendiri. Makanya kita pakai Artisan itu untuk menjalankan Laravel itu. Nah, kita kan udah punya localhost kita nih. Nah, ini tinggal di kopas.
Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah homepage dari bawaan Laravel. Nah, sekarang kita pakai Laravel versi 8.83.27. Untuk selanjutnya kan ini Laravel itu berbasis MVC. Jadi MVC itu apa? MVC itu model view controller. Nah, kita pertama tuh buat model. Kalau bawaan Laravel yang user biasanya itu udah ada modelnya. Nah, ini model namanya. Nah, untuk buat model itu dengan cara PHP artisan model. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menyambungkan database kita ke aplikasi kita. Jadi pakainya PHP model, terus kita bikin nama misal contoh. Nah, seperti ini nanti bakal nge-create model di dalam sini. Nah, tinggal kita isikan. Kalau di sini kan ada, kita udah punya user. Nah, kita isikan protect available itu, dia itu yang bisa diisi. Ketika database kita kan nge-create data gitu. Nah, ini yang bisa diisi ini aja. Selain ini nggak bisa diisi seperti ID kan pakai auto increment. Jadi langsung terus ada kalau di database-nya Laravel itu dia pasti ada created add sama update add. Nah, itu bawaan Laravel. Kalau kita mau cari tahu itu di database migration. Nah, ini kita buat database-nya, tabel-tabelnya itu di sini. Pakainya migration. Permisi Kak, mohon maaf menyela. Mungkin untuk penyampaiannya bisa sedikit pelan-pelan ya Kak, biar Oh ya. teman-teman bisa Nah, mengikuti. Ya, jadi baik, kita terima kasih. bisa pakai PHP migration create. Misal contoh nah, dia akan membuat file. Nah, ini contoh ini akan jadi nama tabel di database kita. Untuk tipe-tipenya bisa dilihat di create user. Nah, saya jelaskan sedikit. Untuk string ini kalau di database itu munculnya dia akan varchar. Kalau teks ini dia teks. Jadi kan ada di tipe-tipenya ini. Jadi kalau string itu varchar, timestamp. Nah, kalau integer ya integer. Yang bedain cuma biasanya itu string kalau di Laravel gitu. Selanjutnya kita butuh view. Nah, kalau dari GitHub saya udah bikin view di sini, di resource view di pages. Nah, ini yang akan kita buat latihan lah. Pertama ada index, ini untuk nampilin data-datanya. Terus ada create, ini buat nge-create datanya atau nge-add. Dan ada update. Selanjutnya kita butuh controller. Nah, di sini controllernya itu ada di app http controller. Nah, ini nanti kita akan bikin controller. Nah, ini kalau bawaan Laravel seperti ini, ada controller dan non controller. Jadi nanti kita akan bikin sendiri dengan cara PHP artisan make controller. Nah, kita akan buat controller dengan nama user controller. Min-R itu buat apa? Min-R itu kita buat dengan resource. Jadi kita langsung buat itu dengan resource yang bawaannya Laravel. Kita coba enter.
Ini udah nge-create user controller. Nah, kalau teman-teman pakai min_r, nanti udah dia nge-create otomatis pakai metode yang udah disediain kayak index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, selanjutnya kita bikin root. Root itu buat apa? Root itu buat nyambungin URL kita ke aplikasi. Jadi itu ada di root web.php. Nah, di sini. Nah, pertama kita bikin root dulu untuk menyambungkan ke view user. View ini cara root. Nah, kita kan pakai resource, langsung aja pakai resource. Nah, kita mau pakai URL-nya pakai apa? Misal user. Nah, setelah itu kita ambil controller yang ada di apps controller. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Kalau biasanya bawaan itu ada, nah tinggal kita pakai use wp control user. Nah, ini udah kita manggil user controller dengan /user. Nah, selanjutnya kita sambungin di controllernya, di user controller. Save dulu. Nah, untuk /user itu kita mengarah pertama tuh di index. Jadi index kita return itu buat balikin function return view. Nah, kita mau ngambil view dari ini, dari resource view page. Nah, kalau yang di Laravel itu untuk resource sama view ini udah jadi kesatuan kan. Jadi kita langsung manggilnya itu di pages. Kalau pakai bisa pakai slash, juga bisa pakai titik. Kalau saya biasanya pakai titik. Di index. Nah, dia bakal mengarah ke page dengan file index. Jadi nanti mengarah ke sini. Nah, ini untuk penjelasan singkatnya. Extend ini dia mau ngambil untuk layout dari main. Jadi ini layoutnya udah dipisah-pisahin. Jadi kalau pakai Laravel gitu gampangnya gitu. Jadi MVC-nya lebih gampang. Jadi kita cuma ngambil section content. Untuk layout seperti header, footer, dan lain-lain itu udah dipisahkan. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang kayak header-headernya ini di tiap page, itu nggak perlu. Headernya seperti ini itu tiap page nggak perlu. Nah, untuk manggil section itu kita perlu add yield. Nah, add yield itu buat kita manggil section. Kalau include ini dia jadi manggil file-file yang ada di sini, misal hit, nav, dan sidebar, footer gitu itu sih. Nah, selanjutnya kita coba di sini. Kita ketikkan /user. Ini dia bakal mengarah ke page user, pages index ini. Nah, ini adalah tampilan dari view yang udah saya buat. Untuk selanjutnya
untuk kita kan belum punya data, jadi kita harus nge-create data dulu. Nah, kita kembali ke user controller. Data itu mengarahkan di create, function create. Kita return view, kita mengarahkan ke pages create. Nah, seperti ini. Selanjutnya di pages create ini tampilannya seperti ini. Untuk di indeksnya kita ngarahkan ke, nah ini kan ada, aku udah buatin button untuk create user seperti ini. Jadi kita tinggal ngarahin di sini. Nah, kalau di PHP natif itu kan biasanya pakai echo ya, kalau buat biar apa kayak nampilin datanya itu. Nah, kalau di sini pakai kurawal-kurawal. Jadi ini udah sama kayak echo di PHP natif. Nah, kita kan sudah buat alamat-alamat ini. Nah, caranya gimana kita biar ngetahuin URL ini? Kita pakai PHP artisan root list. Nah, ini adalah URL yang udah dibuat. Ini kalau yang bawaan Laravel sampai sini. Nah, ini yang kita buat tadi, user. Nah, ini ada dua cara untuk memanggil URL itu, ada pakai URL dan pakai name. Kalau pakai name itu pakainya dia root. Nah, yang aku contohin nanti aja pakai root. Jadi kan pertama kita kan mengarah ke user create. Jadi pakai user.create. Nah, gimana? Sini tinggal root. Oke, nah kita kan mau ngambil user create. Nah, ini nanti udah dia mengarah ke URL dengan user/create. Reload. Nah, ini nanti usernya udah di user create. Nah, kan URL-nya user create. Nah, ini adalah view yang udah aku buat create user. Ini ada name, email address, password, phone, role, foto, dan address. Jadi kita bakal ngisi view-view yang ada di sini, name, email, password, role, foto, address. Selanjutnya kita bakal bikin di sini action. Nah, actionnya kemana? Kita kan udah tadi punya root listnya. Actionnya itu kalau mau nge-create data itu pakainya store. Nah, jadi ini ada user store, pakai yang ini. Dia mengarah ke user controller dengan metode store. Jadi root user store. Nah, untuk memvalidasi bahwa ini form biar kayak ada encrypt-nya itu pakai @csrf sama metode post. Nah, gini. Jadi ini udah terenkripsi. Jadi kalau biasanya kalau nggak pakai ini nanti dia datanya bakal error, soalnya kayak dia nggak punya keamanan gitu. Selanjutnya bikin validasi. Nah, cara bikin validasinya itu biasanya pakai di sini add
error, validasinya itu kita kalau di itu kan PHP natif juga sama sih, kayak pakainya name, jadi pakai kita name. Nah, untuk kalau di Laravel itu pakainya add error and error. Nah, ini buat nutup, kalau biasanya di PHP natif itu pakainya kurawal gitu yang nutup itu. Nah, ini pakainya add error. Di sini kita kasih is invalid. Nanti tinggal kupas-kupasin semua. Name-nya kita ubah, kan ini email, password, terus beli kosong. Nah, jika sudah ini kan kita ngarah ke share controller. Kita bakal mengarah ke sini. Yang pertama kita create validation. Kita kalau usahakan kalau pakai Laravel itu extensionnya biasanya pakai PHP Interlens. Nah, dia bakal otomatis, kalau enggak ya udah kita tinggal kita use Illuminate gitu. Seperti di atas ini. Untuk kita memakai validator dari Laravel. Pakainya use Illuminate /support self pages validator. Kita bakal ngelakuin make, soalnya kita membuat validator dengan request. Nah, request itu adalah data yang dikirim dari sini, dari name ini. Nah, itu namanya request kalau nanti ke controllernya. Semua request all. Terus kita bikin array. Nah, ini nama-namanya mau divalidasi. Misal name, tadi kan ada yang name. Kalau dalam array itu pakai sama dengan terus arah panah gitu. Nah, kita validasi di array. Nah, di dalamnya kan di sini tuh kalau database kan not null, berarti kan dia required. Jadi dia wajib diisi. Kalau not null kan wajib diisi. Ini kalau not nullnya nggak dicentang, ini berarti boleh kosong gitu. Jadi kalau yang name berarti required. Terus kita pakainya string dan minimal karakter. Biasanya kalau nama 3 sih. Terus ini kalau di dalam array, kalau dalam kurung siku ini pakainya koma. Kalau pakai ini jelas dia error. Koma, terus kita bikin lagi email. Nah, di sini kita buat emailnya itu unik. Kita pakai require dulu. Terus validasinya email. Kita bikin unik. Ini dari mana? Dia ngambil dari database users.
Nah, seperti ini. Selanjutnya password. Required. Sama biasanya minimal 8. Terus selanjutnya ada phone. Required. Nah, untuk phone itu ada kayak karakter-karakter yang emang cuma buat phone, dia pakainya redirect. Dengan maksimal 11. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan titik koma di sini. Nah, gimana kita ngecek validasi ini berhasil atau enggak? Dengan cara if validator fails. Nah, ketika dia error, dia bakal nge-return redirect. Redirect itu buat kita ngarahin ke URL-nya. Kita pakainya back. Ini kembali ke path create dengan with error validator dengan with input. Nah, jadi nanti kita bakal memvalidate dari isi yang ada di create ini. Lalu kita akan buat function create. Berarti kita bernama bikin variable user. Kita panggil model yang ada di sini. Model user dengan cara user. Nah, ini kan ada app model. Kita bakal nge-use di sini. Atau manualnya seperti ini, pakai use app/model/user. Soalnya kita mau mengambil model user, jadi kita mau nyambungin database users ke controller ini. Kita pakai fungsinya create. Isinya kan name, yang perlu diisi name. Kita pakainya request. Di requestnya apa yang di sini? Requestnya name. Berarti pakai name. Selanjutnya email.
tulisnya email, password. Nah, untuk password kan kita perlu enkripsi buat keamanan password. Jadi bawaan Laravel itu ada namanya hash. Nah, cara pakainya sama, pakainya use illuminate support fastest file hash ini. Nah, kita make, kita mau Harusnya merasakan bangunannya seperti apa, Bang? Tak kasih paham kalian. jadi request password. Nah, seperti ini. Soalnya kita isi phone dengan request phone. Untuk isiannya di sini dia ada name, email, phone, ada namanya role, isi role, request, role. Selanjutnya ada foto. Nah, untuk foto kita pakainya file, jadi nanti dulu. Terus address nah seperti ini. Nah, jadi untuk foto itu fotonya kan kalau divalidasi ini dia fotonya boleh kosong. Jadi untuk itu kita bikin kondisi if request has file. Nah, ini dia memvalidasi bahwa itu file. Jika itu file di foto, name-nya pakainya foto. Foto. Nah, jika ada request file dari foto, kita bikin variabel file. Requestnya request file, soalnya kan tadi udah divalidasi file, jadi kita tinggal ambil file foto. Terus kita mau pisahin extensionnya txt file dari request tadi dengan cara get client original extension. Nah, ini dia ngambil extension bawaannya request foto. Selanjutnya kita bikin name file. Untuk name filenya bisa pakai, paling gampang pakai email. Soalnya email kan dia bakal unik, jadi pakai email, pakai dot atau email langsung seperti ini. Nah, di txt. Nah, ini kita mau bikin file dengan nama email dan extensionnya pakai email bawah. Soalnya kan email tuh unik, jadi dia nggak mungkin sama. Atau bikin biar lebih unik itu pakai MD5 seperti ini. Nah, isinya tinggal kita unique ID random. Nah, kita isi random true. Nah, ini dia bakal bikin
Oh, ini kalau email sepertinya ada titiknya, dia nggak bisa, dia berarti kita pakai MD5 aja gini. Kita bakal dapat random number dengan extension ini untuk file seperti ini. Selanjutnya kita mau nge-save filenya, kita move public page. Sebelumnya saya sudah buat public page dengan nama images, bisa dilihat di folder public. Nah, ini images public page itu ini public ini, nah images. Nah, ini di sini nanti foto-fotonya tersimpan. Jadi kita dengan nama name file. Nah, jika sudah, kita tinggal manggil ini variable user karena kita mau nge-save foto dari user yang udah kita buat di sini dengan cara panah. Database-nya namanya foto. Kita pakainya name file. Nah, seperti ini. Kemudian kita return ketika dia berhasil nge-save, berarti kita if user, ketika dia berhasil menjalankan user, kita return kita mau mengarahkan ke halaman depan, pakainya root user.index. Kita mau membawa flash message, pakainya with size data per terus yang else-nya jika error bahkan return back dan membawa error kali ini channel save. Ini dia bakal nge-submit. Ini udah aku buatin tombol tipenya submit. Dia bakal nge-submit ke seperti ini. Validasinya seperti ini. Misal kita submit, dia bakal kayak muncul seperti ini karena ini dia require. Misal kita si member dengan file atau terserah passwordnya. Validasinya kan 8, minimal 8, ya udah kita isi 8. Untuk punya isi terserah minimal 10 dan maksimal 14. Untuk usernya bisa kita pilih admin atau pilih user. Nah, untuk foto dan address ini jadi ya, ini boleh kosong. Jadi kita misal submit ini, nah, dia bakal tersimpan, data tersimpan. Nah, dia bakal muncul datanya member, email,
password role. Nah, foto dan address kan boleh kosong, jadi kita boleh kosongin datanya. Gitu. Selanjutnya kita mau tampilin datanya ke sini dengan cara di user controller kita ke index, variable user, kita ambil model user. Nah, all ini buat manggil semua data yang ada di tabel user, atau kalau bisa biasanya pakai get juga bisa. Selanjutnya kita pakai compact. Compact ini buat manggil data yang dari controller ke view kita. Nah, user ini diambil dari variabel yang udah kita buat, dollar user ini. Jadi kita panggil ke sini. Terus selanjutnya di indeksnya, nah, ini kan udah aku buat tabel seperti ini. Nah, kita tinggal di sini pakainya add for each untuk ngelooping data dari controller pakai dollar user. Soalnya kan kita udah buat variabel dengan nama dollar user. Terus kita s, ini pakainya row atau terserah apa itu juga bisa. Nah, yang pertama kita mau ngisi nomor. Nomor itu kalau bawaan Laravel dia pakainya dollar loop iteration. Nah, ini dia bakal create nomor-nomor secara otomatis. Itu kan kita panggilnya image. Nah, src-nya kemana? Kita pakai aset untuk manggil kayak seperti file, dokumen, dan lain-lain, pakainya aset. Terus kita manggilnya di page, public page-nya namanya images. Nah, seperti ini. Tinggal di kita. Nah, kita kan mau ngambil data dari usernya, pakainya row. Database-nya namanya foto, ya kita ambil namanya foto seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita mau ngambil nama, berarti kita echo namanya dengan dollar row name. Nah, ini kolom-kolom yang ada di database. Selanjutnya untuk actionnya kita buat form dengan edit. Nah, kita buat button editnya dulu, kelas. Nah, ini ambilnya dari bawaannya template tuh pakai bootstrap 4 kalau nggak salah. Seperti ini. Sama satu lagi button buat nge-submit form. Kita buat button namanya push kelas pakai tipenya submit. Kita running dulu di sini, di save dulu, terus
Nah, seperti ini. Jadi nanti datanya bakal muncul seperti ini. Fotonya kan tadi kosong, terus ada member, ada emailnya, ada role-nya admin. Nah, ini ada button yang udah kita buat, edit dan delete. Selanjutnya kita jalankan fungsi edit. Kita kan udah punya root atau URL dengan nama edit. Nah, ini control edit. Nah, kita panggil ini bisa aku contoh kalau pakai URL itu seperti ini. Nah, ini kan tadi pakai Kurawal user. Nah, ini ID yang mau kita kirim. Tinggal di sini. Oh, ID. Seperti ini. Nah, ini kalau pakai URL. Kalau pakai root, dia bakal jalan seperti ini. Root user. Kita pakainya edit. Nah, kita mau ngirim parameter berupa ID di sini. Nah, dia bakal ke root user seperti ini. Refresh. Ketika ini diklik, dia bakal ke form edit. Nah, ini kan masih kosong karena kita belum buat view-nya. Kita belum ngarahin view-nya ke pack yang kita punya, yaitu pack update. Nih, jadi metode edit, kita mau ngambil datanya. Pertama bikin variabel dengan user. Kita ambil modelnya user, pakai find. Kita mau mencari ID tersebut, pakainya find. Kalau di Laravel itu pakai find, atau juga bisa pakai where ID seperti ini. Kita first karena kita mau ambil cuma satu data. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ada dua cara. Kalau lebih mudahnya itu pakai find. Kita return ke view. Pages update. Yang di sini pages update. Dengan kita bawa data compact user seperti ini. Nah, di refresh. Nah, ini ada tampilan view dari update user. Nah, ini kan datanya belum tampil semua. Cara nampilnya gimana? Cara nampilnya itu di view sini. Nah, di sini ada value, tinggal kita isi. Dari controller kita membawa data dengan $user. Nah, ini kan name, jadi kita mau manggil name. Terus selanjutnya user email. Terus password. User. Nah, untuk select option ini pakainya seperti ini. Jadi ketika kita bikin ini if, kita bikin kondisi if dengan tutup and if. Nah, kalau di Laravel pakai tutupnya and if seperti ini. Ketika user
dengan role-nya sama dengan user, selected. Nah, selected. Begitu juga dengan tinggal dikopas di adminnya. Seperti ini. Ini dia bakal ketika role-nya user, dia bakal milih option ini. Kalau admin option ini gitu. Untuk foto kita kosongin, untuk address. Nah, untuk text area itu kalau kita bikin value di sini, misal value gini, dia bakal nggak bakal muncul datanya. Soalnya kalau text area pakainya di sini, dia pakainya nge-echo HTML-nya, pakainya user address save. Nah, pun nggak ada pun ya. Pun. Nah, jadi seperti ini. Untuk ininya, biasanya kan password udah nggak dimunculin, jadi kita kosongin aja. Terus kasih alert di sini, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi dengan name-nya member, email address-nya seperti ini, role-nya admin. Nah, kita buat function-nya ke store, ke update dengan cara root user update. Kita mengirim parameter ID untuk di update-nya. User, validasinya pakai add csrf dengan metode ini juga bisa diambil dari sini. Nah, ini kan user update, kita pakai user update. Nah, ini metode-metodenya dari sini. Nih, pakainya metode middleware ini. Nah, ini kan ada put, ada patch, terserah mau pakai apa, misalnya pakai put juga bisa. Nah, kita save. Ini bakal nge-submit ke sini, function update. Nah, isinya juga sama ya, kita tinggal kopasin yang store ini. Seperti ini. Kita mau validasi untuk password kan, jadi kosongin juga boleh, jadi kosong aja. Juga, nah seperti ini. Nah, bedanya di sini kita nggak pakai create. Kita pakainya, pertama kita cari datanya dulu pakai user find ID. Nah, selanjutnya kita user update. Untuk isiannya sama seperti yang di atas, tinggal kupas saja kayak dan create. Seperti ini, plus foto role dan lain-lain.
Untuk foto juga, oh ini belum ada save-nya ya. Tadi juga maaf kelupaan. Di sini kita save dulu dengan user save. Sini juga. Kalau untuk update-nya biasanya pakainya itu kan daripada nanti gambarnya numpuk di images, kita hapus file yang udah ada dengan cara kita dengan pad, kita ambil patch-nya dulu di images, user foto. Nah, kita bakal melakukan kondisi is file pad. Nah, jika itu berupa file, kita unlink, menghapus pakai unlink. Nah, seperti ini, dia bakal unlink pad. Ini pakai foto lagi, ambil foto dan lain-lain, sama seperti yang di create. Bedanya cuma yang di sini pakainya update, karena kita mau mengupdate datanya seperti itu. Oke, langsung saja. So, update. Hilang nama, coba lihat. Passwordnya kita ubah jadi ini 123. Kita mau masukin foto. Sel alamat. Pun kita ubah. Nah, ini data berhasil tersimpan. Nah, untuk fotonya yang terlalu besar ini bisa kita edit di view-nya, di index, tambahkan width misal 100 pixel. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti datanya seperti ini. Jadi ada member update dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita bakal jalanin function dari delete-nya. Untuk action-nya kita pakai destroy. Kalau di Laravel tuh pakainya bawaannya itu destroy dengan metode destroy. Ya dengan metodenya delete dengan URL seperti ini rootnya seperti ini. Kita kalau pakainya root, kita kirim parameter row. Selanjutnya kita bikin validasinya pakai CSRF sama metode.
Baik teman-teman, mohon maaf mungkin masih ada kendala dari Mas Misbahnya, bisa ditunggu sebentar ya. Ngawur kayak permukaan ini. Cek cek.
Bisa dilanjut, maaf tadi ada kendala laptopnya mati. Iya, Mas, monggo dilanjut. Selanjutnya kita bakal yang terakhir itu ada delete, pakainya root destroy. Dengan parameter kita kirim ID. Kalau untuk ini pakainya validasinya itu on submit. Di elemen formnya kita bikin on submit. Di submit dia bakal muncul confirm Anda yakin jadi dia bakal muncul di save. Metodenya kita pakai metode delete. Refresh lagi. Nah, dia bakal muncul kayak pop up gini. Apakah Anda yakin atau batal? Dia nggak bakal hapus. Jadi dia mengeksekusi ke sini. Nah, kita kan belum buat function yang di destroy, jadi kita belum bisa ke delete. Di controller, user controller. Nah, yang paling bawah itu ada destroy. Kita bakal ngelakuin di sini dengan cara sama seperti yang lain, pakai user find. Kita nyari datanya dulu dengan ID tersebut. Lalu kalau untuk hapus user, sekalian menghapus foto profilnya gitu, pakainya pet sama yang di sini tinggal di kopas saja biar lebih cepat. Pet, nah seperti ini. Link si fotonya itu. Nah, untuk delete-nya kita pakai metodenya user dengan user tadi. Nah, seperti ini. Untuk returnnya kita kembalikan aja di pakai direct back with success. Atau bisa kayak seperti ini juga bisa. Jika gagal dengan data dihapus. Nah, ketika klik delete, batal. Dia nggak bakal mengeksekusi ketika dia klik delete. Oke, dia bakal mengeksekusi di function destroy. Nah, seperti itu CRUD yang bisa diaplikasikan dengan Laravel. Dari saya sekian untuk pertanyaan, dilanjut untuk panitia aja. Baik, terima kasih Kak Misbah untuk materi yang telah disampaikan. Nah, untuk
teman-teman nih mungkin yang masih bingung sama materi yang tadi disampaikan oleh Mas Misbah bisa langsung raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Terima kasih. Baik, permisi Mas Misbah, ini ada pertanyaan dari Kak Winda. Kak, kenapa punya saya kalau mengakses menggunakan IP 127.0.0.1 selalu gagal, file server PHP-nya terhapus oleh antivirus, dan bagaimana cara mengatasinya ya? Mungkin untuk Kak Misbah bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Mbak Winda. Sebenarnya untuk file server.php itu bukan terindeksi virus. Kalau dia terindeksi virus, ya dimatiin antivirusnya sih. Soalnya itu server.php itu penting buat ngejalanin apa Laravel-nya itu. Jadi untuk cara mengatasinya mungkin pakai yang antivirus bawaan Windows itu nggak bakal ke detect virus sih server.php itu. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Buat teman-teman nih mungkin ada yang mau tanya, nggak apa-apa banget ya, langsung ditulis di room chat aja. Kalau nggak gitu bisa langsung raise hand. Mumpung ada Kak Misbah yang bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Terima kasih. Permisi Kak, ini ada yang tanya lagi melewati room chat Zoom dari Kak Arifin. Untuk pertanyaannya, jika database serta tabel sudah dibuat secara manual tanpa menggunakan Laravel, apakah wajib memakai migrate, Kak? Itu untuk pertanyaannya, Kak. Mungkin bisa dijawab. Untuk database serta tabelnya dibuat manual itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu migrate. Tapi ketika kita melakukan migrate itu bakal ada yang error. Soalnya kan di dalam database itu ada tabel migration. Nah itu dia menyimpan kayak log gitu untuk catatan migrasinya itu apa aja gitu. Jadi ketika pakai tabel manual ya seterusnya pakai manual. Tapi lebih gampang tuh pakai migrate soalnya dia udah terintegrasi dengan Laravel seperti itu. Baik, untuk Kak Arifin, atau apakah sudah menjawab? Baik, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Amir untuk pertanyaannya.
Kak, untuk routing CRUD tadi, apakah secara default bisa digunakan untuk REST API, Kak? Biasanya untuk integrasi microservice dengan Vue.js atau React.js. Terima kasih. Itu untuk pertanyaannya Kak Misbah. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk API-nya di folder root itu ada api.php. Nah, kalau untuk REST API itu pakainya di situ. Jadi kalau yang untuk backend-nya atau browsernya gitu pakainya web.php seperti itu. Sudah disediain sama Laravel, itu ada di folder root dengan file api.php. Jadi rootnya sama seperti yang di web.php, cuma pengaplikasiannya aja berbeda. Baik, terima kasih. Untuk Kak Amir, apakah sudah menjawab? Ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Amir. Mungkin kalau ditaruh di web PHP gitu, apakah bisa Kak? Itu untuk pertanyaannya. Untuk itu udah beda sih kalau di Laravel, jadi pakainya tetap api.php bukan web.php. Web.php itu cuma buat webnya, website atau apa gitu berbasis web. Untuk ngirim API itu pakai api.php. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin saya izin bertanya ya, Mas. Mungkin untuk belajar biar bisa cepat paham nih untuk terkait Laravel, ada tips and triknya apa enggak ya, Mas? Terima kasih. Untuk tips and triknya sebenarnya tinggal hafalin konsepnya dulu sih. Kayak kan kalau di Laravel kan pakainya model PHP MVC kan. Jadi kayak kita tahu modelnya, kita tahu controllernya, kita tahu view-nya itu di mana. Jadi dia bakal gampangnya seperti itu untuk pengaplikasiannya. Untuk pengkodingannya sebenarnya nggak jauh beda sama PHP natif sih. Seperti itu. Kalau untuk contoh-contohnya sih ya di internet banyak dokumentasi gitu, atau bisa langsung ke webnya Laravel, itu udah lengkap di situ. Begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, Mas. Buat teman-teman semua, ada satu pertanyaan lagi, Mas, dari Kak Amir.
Oh, ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama dari Kak Aprilia Sukmadewi. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengambil dan menampilkan data yang diambil dari tabel lain, yaitu dengan mengambil 2-5 data tanpa mengambil ID. Karena saya mencoba cari di sumber lain, kebanyakan hanya mengambil 1 data dari tabel lain. Begitu untuk pertanyaannya, Mas. Mungkin bisa langsung dijawab. Untuk itu dia pakainya itu relation. Jadi kalau di MySQL gitu pakainya join itu. Kalau di Laravel dia bakal ada function tersendiri itu di modelnya. Itu nanti kita bikin function untuk ngehubungin antar tabel. Jadi meskipun datanya diambil semua dari tabel lain itu juga bisa. Selagi kita punya relasi tersebut. Dan itu berdasarkan ID yang emang diambil. Kalau emang itu kan mengambil 2 data tanpa mengambil ID. Nah, kalau nggak ada relasinya kan juga bingung. Kalau cuma mengambil data, kita tinggal apa namanya isi variabelnya dengan tabel-tabel tersebut sih. Kayak misal 3 tabel dalam satu view gitu juga bisa. Kalau misal datanya itu beda semua gitu. Kalau ada relasinya, pakai relasi, pakai join atau di modelnya itu juga bisa. Baik, untuk Kak April, atau apakah sudah menjawab? Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Amir lagi, Kak. Untuk pertanyaannya, apabila ada case di mana kita sudah memigrate tabel itu, dan tabelnya sudah ada di database dan ada pesan error, database is exist, bagaimana cara mengulangi migrasi semua tabel apabila kita akan menambahkan sebuah kolom ke suatu tabel? Itu untuk pertanyaannya, Kak. Share screen aja. Jadi untuk migration-nya itu pakai artisan migrate refresh. Nah, dia misal mau refresh data tersebut, misal database-nya mau ada tambahan atau ada error dan lain-lain, makanya migrate refresh. Nah, ini untuk semua tabel. Ketika mau cuma tabelnya spesifik, dia pakainya min pad seperti ini. Nah, kita tinggal ngambil filenya dari database, folder database, migration. Nah, misal filenya yang file contoh ini, kita copy aja nama filenya, kita paste di sini seperti ini. Dia bakal nge-refresh yang database dari tabel contoh ini aja. Yang lain nggak ikut. Kalau pakai migrate refresh itu semua tabel. Jadi dia bakal nge-roll back dan datanya hilang. Begitu. Mohon maaf Kak, izin masuk. Ada tambahan pertanyaan dari Kak Amir. Untuk pertanyaannya, mungkin apa saja ekstensi VS Code yang biasa Kakak gunakan untuk developing Laravel? Itu untuk pertanyaannya Kak. Bisa langsung dijawab. Terima kasih. Untuk extension pakainya biasanya PHP nah ini PHP interpens itu buat misal tadi kayak use dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih gampang pengoperasiannya pakai PHP interpens ini. Sama kalau Laravel banyak sih sebenarnya, kayak kalau Blade Snap
Snap ini buat misal kita mau nge-create sesuatu gitu, dia misal kalau create function tinggal klik di sini doc function. Jadi ini bakal membuat public function sendiri. Jadi kita ganti namanya seperti ini. Nah, itu kayak semacam di sini Laravel banyak. Yang paling penting sebenarnya kayak ekstensinya ya sama aja sih, kayak makanya PHP debug atau PHP intellect bench gitu, seperti itu. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai untuk hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman yang belum on cam diharap untuk on cam terlebih dahulu ya, untuk sesi foto bersama. Dan untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, baik, sekali lagi untuk teman-teman mungkin bisa on cam terlebih dahulu ya untuk sesi foto bersama. Oke, baik. Dari slide pertama saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Kak Misbah terkait materi yang telah disampaikan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Misbah yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Mungkin dari Kak Misbah sendiri ada closing statement untuk hari ini, dipersilahkan. Untuk belajar pengkodean itu untuk menurut saya itu nggak perlu penghafalan, jadi kita cuma perlu tahu konsepnya aja, nggak perlu penghafalan. Jadi seperti itu, untuk memahami coding tidak perlu penghafalan coding, cuma kita perlu tahu konsepnya aja. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Misbah yang telah meluangkan waktunya. Setelah ini mungkin Kak Misbah bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi presensi bisa langsung melihat di kolom room chat Zoom ya untuk mengisi presensi. Saya izin live dulu ya teman-teman. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Oke, baik. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada yang bertugas sebagai pembaca doa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan life skill himatif hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhil karimi wa alini sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini. Semoga Engkau senantiasa memberikan barokah dan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki, guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara life skill himatif. Berkahilah kegiatan kami, berikanlah kami kekuatan dan semangat dalam beribadah, serta agar kami selalu dalam lindungan-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Majid, jauhkanlah kami dari segala macam permusuhan, guna meningkatkan persaudaraan, serta bimbinglah kami agar menuju jalan ridho-Mu. Rabbana zulamna anfusana wa ilang takfirana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, selesai sudah acara live skill pada malam hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara live skill ini. Semoga dengan terlaksananya acara live skill ini dapat menambah ilmu bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terjadi pada acara malam hari ini. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, akan saya tutup dengan pantun. Buah Ceri, buah leci, saya Isti pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah,